kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan selalu berinisiatif memperhatikan kita tanpa melihat sekat dan perbedaan. Dia tidak mencari sesuatu yang sudah mapan, yang seragam, tetapi justru hadir di antara hiruk-pikuk kehidupan, membaur di dalam keberagaman, dan di sana memberi kesaksian tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Ungkapan kasih yang jauh lebih dahsyat adalah ketika Ia yang adalah Raja turun ke dalam kehidupan manusia, menyerahkan dirinya untuk disalibkan sampai wafat pada kayu salib. Pandemi COVID-19 yang merebak hendaknya membangkitkan kesadaran kita bahwa sekuat apapun, kita butuh Tuhan. Manusia bukanlah raja yang bisa mengatasi semuanya, bahkan mematikan virus ini. Manusia bukan Tuhan dan menjadi tuan atas segalanya. Usaha manusia tetap diperlukan agar Tuhan pun bekerja atasnya dengan caranya sendiri. Ini Thomas, ada yang tanya sama saya Thomas. Ada yang tanya tentang saya, tentang bagaimana dulu melawan Sai Baba Thomas. Terus? Ya Pak Daud. Ada satu hal saya belajar ya Thomas. Ya. Bahwa kita harus menghargai tim kita, menghargai yang beda agama dengan kita Thomas. Ya. Nah, saya setiap kali tugas ya Thomas ya. Ya. Nah, sekalipun kita nanti itu yang mengerjakan, saya selalu berkata sama waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, ngomong gini, Jenderal, tolong bantu saya doa supaya dalam tugas ini saya berhasil. Yes. Nah, kenapa Thomas? Karena kita harus menghargai pimpinan kita. Betul. Dan menghargai tim kita yang beda agama Thomas. Betul. Benar Thomas? Betul Pak Daud. Nah, saya sendiri pun kalau mendoakan orang yang beragama non-Kristen, saya selalu katakan doa menurut agamamu. Nah, dan kita bantu doa. Nah, pada waktu saya dulu melawan Sai Baba Thomas, waktu itu saya ngomong sama Kusnanto, sama Jenderal Edi Wibowo, tolong bantu saya doa ya, gitu. Walaupun sebenarnya yang kerja saya sendiri Thomas, karena yang untuk menghadapi supranatural Thomas. Ya. Nah, tapi apa? Saya bersama Tuhan Thomas. Betul. Nah, Kusnanto tak suruh berdoa menurut agamanya. Jenderal Edi Wibowo, Ibu Ani Yudhoyono, saya berkata, tolong bantu doa saya. Kenapa Thomas? Karena kita harus belajar menghargai tim kita, pimpinan kita, komandan kita, atau sesama kita, teman kita. Kita harus menghargai Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul sekali Pak Daud. Nah setelah itu, walaupun akhirnya saya di rumah sendiri Thomas berhadapan dengan Sai Baba selama 3 bulan. Gitu Pak Daud ya. Selama 3 bulan tuh saya berdoa, berperang demi nama Yesus. Tuhan berperang di depan saya Thomas. Ya. Tetapi Thomas, saya selalu menghargai tim saya. Menghargai mereka. Mereka saya ngomong terima kasih bantuan doa kalian sehingga tugas ini berhasil dengan baik. Nah, itu namanya kita belajar menghargai, menghormati tim kita, Thomas. Gimana, Thomas? Sepakat, Pak Daud. Karena kan Tuhan juga perintahkan kan saling menghormati, menghargai kan, Pak? Iya. Makanya saya banyak belajar, Thomas ya. Makanya itu saya aja kalau yang dari Katolik pun ya, Thomas, saya ngomong, tolong bantu doa saya juga. Gitu, Thomas. Dari Muslim, dari Buddhis, Buddha, kita harus menghargai semuanya, Thomas. Betul, kalau saya selalu belajar untuk menghargai teman kita yang beda agama, Thomas. Menurut Thomas gimana? Ya, sepakat Pak Daud.
Bahkan sopir saya aja yang sering nyopirin saya, bahkan teman saya langsung ngomong gini, tolong bantu doa saya ya, supaya saya diberkati dalam hidup saya. Walaupun beda agama, Thomas. Betul, Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Sepakat, Pak Daud. Sepakat. Karena saya belajar apa, Thomas? Belajar menghargai. Menghargai. Lagi-lagi kita hanya diminta untuk berharap kepada Tuhan dan bersaksi dalam pelayanan kita. Kita mesti berani terluka dalam melayani sesama. Panggilan hati untuk melayani bukan sebatas berada di atas dengan menunjukkan otoritas, jabatan dan kekuasaan. Menjadi raja berarti menjadi pemimpin yang tidak hanya berdiri di atas puncak, melainkan perlu juga turun ke dalam kehidupan yang luas dengan sekian warna. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang datang dalam kemuliaan, memberi harapan bagi manusia, lebih-lebih kepada mereka yang kritis. Ia adalah Sang Gembala Agung yang menggembalakan domba-dombanya dengan kasih. Tuhan peduli, tapi tidak membuat manusia bersikap pasrah dan memikirkan kepentingannya sendiri dalam ego serta rasa antipati yang berlebihan lalu lupa berjuang. Apakah kita berani merelakan diri kita untuk berbela rasa dengan sesama, atau kita hanya mengejar kepentingan diri dan mengabaikan aspek kemanusiaan? Ia memberikan pengampunan bagi mereka yang berkehendak baik dan menyadari kedosaannya. Apakah kita mampu terbuka untuk menyampaikan dengan jujur kelemahan di hadapan Tuhan dan sesama, atau malah mencari pembenaran diri dengan argumen dan tindakan yang mengucilkan sesama? Kalau kita ingin Tuhan merajai hidup kita, bertobatlah tanpa harus mencari dan menyalahkan orang lain. Belajarlah dari kisah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus hari ini. Ia menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Dengannya ia berada bersama Tuhan di dalam Firdaus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita.